Ayo kau baca 25. lagi. Iya. Ayat 25 kita baca dulu ayat 25. Ya, itu dia gunakan kata heos ya teman-teman. Nanti kita buat pembanding. Kitab apa tadi, Pater? Lukas 1:25. Lukas Matius, 1 ayat 2. Matius. Matius Ayat 8, Matius ayat 18 nya 1:25. baru 25. 18-nya dulu. 18-nya dulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Oke, di situ dikatakan gunakan kata perin atau sebelum ya di dalam Yunani. Berarti sebelum ya, sebelum di hati tinggal dengan Yosef. Sekarang ayat 25 setelah Yesus lahir. Dia pakai Ayat kata apa di sini? 25. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini gunakan kata sampai. Seorang pemikir yang sedikit kotor pikirannya akan menerjemahkan sebagai kejadian sesudah. Ternyata di dalam konteks Yunani, heos berarti kejadian yang mendahului. Contoh yang sama dari 2 Samuel 6 ayat 23. Dia gunakan kata sampai, nanti kita buktikan bahwa apakah dia setelah mati dia masih melahirkan anak. 2 Samuel 6. Ayat 23. 2 Samuel 6 ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai ajalnya. Ambros, artinya setelah dia ajal dia lahirkan anak, Partus? Beranak dalam kubur. Ya, mesti tanya pendidikan ayat. Berarti dia keluar dari kubur mana? Kepala dulu atau tangan dulu? Atau makanya mereka tidak mengerti kata heos, kata aslinya Yunani heos itu mendahului, kejadian yang mendahului, bukan sesudah itu. Kalau kejadian sesudah itu, Yesus masih ada di Mesir, belum pulang juga dia ke Yerusalem, ke Nazaret, Nona. Kita masih tunggu Yesus masih di sana. Contohnya Matius 2 ayat 25 kalau tidak salah. Coba dia 2:25 Matius. Matius 2 ayat 25. Oke. Matius 2 cuman sampai 23, Pater. 15 maaf. Matius 15. 2:15. Oh, Matius 2 ayat 15. Iya, Nona. Oke. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Berarti Hal sampai itu Herodes mati. Berarti kalau Herodes sudah mati, Yesus masih di mana? di Mesir. Amro salam untuk mereka ya. Dari yang 2 Samuel 6 ayat 23. Yang banyak, begitu banyak alat kami bongkar. Hanya kita pakai itu. Berarti Yesus masih di Mesir. Karena Yesus ada di Mesir sampai Herodes mati. Hingga kan. Berarti Herodes sudah mati, dia masih di sana. Belum selamatkan kita. Jadi persoalan kalau kita baca dalam bahasa Indonesia ya. Makanya pikiran bisa picik lah untuk itu. Makanya sekarang pertanyaan saya, Protestan yang mana bisa tunjukkan bahwa Maria dan Yosef berhubungan badan di dalam Injil? Mana? Kalau kita pakai pertanyaan yang sedikit tajam. Di mana dalam Injil mereka punya hubungan badan? Bisa tunjukkan satu saja. Atau tunjukkan satu bahwa di dalam keempat Injil itu kita mau pakai berhala ya. Tunjukkan satu perkataan Yesus dari 4 Injil itu. Yesus bilang, jangan buat patung. Mana? Ada tidak di dalam Injil-Injil? Contoh kecil. Kalau ada satu pendeta sini, dia mau tunjukkan bahwa Yesus melarang patung di dalam keempat Injil, tunjukkan satu ayat saja jadi Protestan. Justru Yesus tanya, itu gambar dan tulisan siapa? Oh, gambar dan tulisan Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Yesus tidak bilang, kurang ajar itu gambar, itu penyembah berhala itu. Tidak.
Tunjukkan satu ayat dalam kitab suci bahwa Yesus melarang patung. Contohnya, bagaimana menjelaskan tadi 2 Samuel 6 ayat 23, janda ini tidak mendapat anak sampai dengan hari kematiannya. Berarti setelah mati dia dapat anak. Wah, ini bahaya sekali juga. Itu buat Mereka kita, terlalu sering buat nonton kita ini. kita aja, tetap aja mereka bakal protes. Sudahlah. Ya berarti mereka tidak percaya kitab suci. Jadi soal juga. Iya. Terima kasih Romo. Yo, silakan ST02 Igna Selai. Ya, Romo. Terima kasih. Ya, Romo. Romo. Siapa duluan ini? Ayo, engkau atur dulu. ST12, EKST02. Ya, Romo mau nanya ini karena Tapi jangan patung lagi ya, patung terus-terusan saya bosan so. tidak Ya, betul. tidak ini Romo. Ini kan ternyata setelah saya cek Alkitab yang saya punya ini ternyata bukan yang ada di Deuterokanonikanya itu. Oh itu Protestan. Harusnya gimana? Treatmentnya gimana Romo? Kau beli yang ada Deuterokanonika tuh? Iya. Tapi yang ini harus bagian disimpan saja atau bagaimanakah? Simpan saja. Hadiahkan ke Protestan kalau mau. Iya. Kasih Romo. Bilang ini yang Tumpahkan saja, toh. kamu hilangkan Deuterokanonika, kamu bawa ini kembali sudah. Begitu. Kalau saya bawa ke saklarium, boleh nggak Romo? Bisa juga bawa Bisa, ke Romo. Ya bisa. Oke. Ada kalau mau Anda edisi Deuterokanonik sendiri gitu. Jadi lengkap. Jangan jual. Jangan bawa ke sana ke Proki. Tapi yang kau beli yang Deuterokanoniknya saja ditempel di situ. Jadi lengkap kan kalau. Oh iya sih, iya Romo ya. Oke. Kalau tidak pulangkan Kasih, Romo. pada yang menghilangkannya. Ormas Ayaku. tantrum. Kata Romo Patris karena tidak kuat pikul yang 3 bab yang 7 kitab itu makanya dibuang, tidak kuat pikul katanya. Ya. Dibuang. Mereka kan orang Yahudi jadi aman. Kalau mau ringkas, Oke. kitab suci yang lama berikanlah kepada ormas apa yang menjadi hak ormas. Tapi Nona kita mau bilang hak juga mereka ambil dari kita punya nih hak bagaimana? Itu lagi kan. Oke silakan Selai atau Ignas. Engkau bisa kasih yang Protestan kasih saja. Kalau baru juga baik. Kalau tidak kau beli yang itu kanonik supaya lengkap ya. Dua opsi. Oh tidak Romo, ini kita bahasa daerah soalnya Romo, agak susah nyarinya. Wah berarti Bahasa tinggal daerah dari Nia soalnya. Kau cari yang Deuterokanonik saja. Ya, oh ya bagus, jangan kasih orang dong. Ya. Taruh saja. Hanya Berarti engkau kitab cari. suci TB2 ya. TB2. Ya, TB2. Siap Kakak Nona. Oke kakak Nona silakan Yo, Ignas Ignas. Selai. Kanon, Selai. kata. Selai ya. Terima kasih. Bang Igna Loyola dulu. Iqbal duluan. Terima kasih. Oh Ignas dulu. Ya, terima kasih Romo. Host. Romo, saya mau tanya yang bertema tentang bagaimana awam itu hidup di bawah bimbingan para rasul. Juga berkenaan dengan yang semalam diskusi ketika ada teman Proti yang naik dan sambil membawa hermeneutik level tinggi semalam. Mungkin Romo masih ingat pakai standar hermeneutik. Pertanyaan saya begini. Kalau misalkan Lukas menulis Injil, Yohanes menulis Injil, pertanyaannya apakah dia tidak mengajarkan apa yang dia tulis? Sehingga mereka masih mau menghermeneutikan apa yang ditulis oleh Lukas. Apakah Santo Yohanes tidak mengajarkan pada para muridnya, misalkan Irenaeus. Kemudian Irenaeus mengajarkan apa yang ditulis. Sehingga kesimpulannya ya tidak perlu ditafsirkan. Karena kalau kita belajar pada organisasi yang benar, ya kita mendapatkan pengajaran apa yang telah ditulis. Oke. Sehingga kalau misalkan Romo mungkin mengetahui banyak surat-surat atau catatan-catatan pinggiran, catatan kaki dari Santo Thomas Aquinas, Santo Irenaeus dan segala macam, sebenarnya tidak ada tafsir-tafsiran di dalam kasanah mungkin ini tidak ada seni-seni tafsir di dalam buku-buku
di sekolah Diarkara, di STT Katolik, karena semuanya sudah ada yang mengajarkan dan diajarkan terus. Berbeda dengan teman-teman di samping yang tidak ada pengajaran itu, sehingga mereka sibuk dengan hermeneutiknya dan mencoba menafsir. Karena apa? Karena terputus. Apakah premis saya itu benar, Romo? Itu dulu pertanyaan pertama. Terima kasih. Kita pakai premisnya Paulus. Bisa mute-kan dulu. Kita pakai premisnya Paulus. Untuk semua tulisannya dia harus pergi menemui Petrus. Ini tingkat konsultasi tingkat tinggi, mengunjungi historie di dalam konteksnya Paulus dalam Galatia 1:18. Nona, bantu dulu. Dalam Galatia 1:18. Di situ kita lihat bahwa Galatia 1:18. di situ kita lihat bahwa Paulus pergi dan dia butuh 15 hari untuk tinggal bersama dengan Kefas. Dan itu nanti di ayat 20 dia buat rangkuman supaya kamu tahu apa yang saya tulis. Karena dia butuh konsultasi di primus inter pares. Nihil obstat. Ini penting sekali. Imprimatur. Oke, ayat 18 kita dengar apa kata Paulus sendiri. 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Oke, Ignas, nanti sebentar kau cari di interlinear garis bawahi kata mengunjungi. Historie, oke? Di dalam Spanyol dan semua. Itu nanti maknanya, wah hebat banget. Meminta pendapat, konsultasi, meminta tempat, interview, dan semuanya itu. Karena itu ada namanya impact, konsekuensi dari kunjungan 15 hari itu ada di ayat 20. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah, kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Artinya Ignas, engkau bisa mengerti apa yang dia tuliskan itu sudah dikonsultasikan dengan siapa? Primus inter Pares. Interpares, ya. Makanya di dalam 2 Petrus, Nona, 1 Petrus. 2 Petrus. 2 Petrus. 2 1 Petrus. 2 Petrus. Oh ya, 1 Petrus. Yang semua tulisan Paulus Yes, itu Kapater. Paulus punya. Oke, kenapa? Karena dia sudah pergi konsultasi, maka dia membela tulisannya Paulus. Tetapi dia bilang 2 Petrus. 2 Petrus, hati-hati 3 ayat 15-16, hati-hati dengan interpretasi. Bisa mendatangkan apa? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dilakukannya dalam semua surat. Garis bawah di situ Ignas, ayo dalam semua, bukan hanya satu, oke? Dalam semua tulisannya, lanjut. Apabila ia berbicara tentang hal-hal ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi omong juga bukan hanya Paulus punya, dan juga tulisan-tulisan yang lain, rasul yang lain, Yakobus, Yohanes, dan ini penting sekali. Kok Petrus tahu semua suratnya Paulus, juga tahu semua surat yang lain. Hebat banget ya Petrus. Coba Ignas, engkau analisa dari pernyataan itu. Bagaimana Petrus bisa omong dalam semua suratnya Paulus kalau dia tidak pernah membaca suratnya Paulus? Ignas. Ya, betul sih. Pasti dia pernah membaca, Ada dan magisterium. menganalisa dan membenarkan. Betul. Ada magisterium. Ada magisterium yang buat itu. Kenapa lagi buat yang lain? Kisah 8, kalau tidak ayat 28 ya. Coba. Saya sudah tua nih. Sudah, kalau tidak 20-28. Coba. 8-28. Ayat yang tadi
ayat yang tadi 2 Petrus 3 ayat 15-16 ya teman-teman, dicatat. Dicatat. Dan juga 2 Petrus 1 ayat 20-21. Coba dibaca dulu. Petrus keras loh dalam penafsiran itu. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 20-21. 21. Oke. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan Roh Kudus itu diterima dengan cara seperti apa? Kisah 8 ayat 18. Ini yang di sini Kisah 8. dicekik di sini. Melalui penumpangan tangannya siapa? Untuk menafsir kitab suci engkau harus punya karunia Roh Kudus. Tetapi diterima melalui apa? Mati kuyuk di sini. Kisah 8:18. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Oke, apa kata Petrus? Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus. Apa kata? Namun Petrus Keras loh di sini. berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ini poin penting sebelah ini. Ini bukan bagianmu. Ini penting sekali. Engkau tidak masuk dalam struktur suksesi apostolik. Bukan bagianmu. Ini penting loh kata Petrus ini. Lanjut. Mana? Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Ingat, dia bilang berdoalah karena Petrus tahu bahwa dosa melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kau berdoa sudah. Hebat banget, karena ini bukan hakmu. Karena hak itu, kuasa itu, Kisah 1 ayat 8 diberikan setelah apa? Dan penumpangan tangan para apostolik ini yang mensahkan untuk meneruskan. Makanya setiap kali sebuah tradisi diteruskan, itu penting sekali ketika menerima penumpangan tangan. Suksesi apostolik juga meneruskan tradisi dan semua ajarannya melalui penumpangan tangan. Ini penting sekali. Oke. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa penafsiran, kuasa pengajaran, kuasa penyembuhan dan semua itu diberikan setelah Pentekostes. Dan itu diteruskan kuasa itu melalui penumpangan tangan para rasul. Jelas. Dan sekarang kita ingat ada sebuah peristiwa penting sekali di dalam suksesi apostolik dan semuanya itu ada akan terjadi ada yang tidak menerima suksesi apostolik, tetapi dia mau apa? Dia mau interpretasi dan menggantikan Injil. Jangan dulu ke Kisah 19 nanti engkau sudah mau ke sana, jangan. Jadi itu bukan Injil yang lain, melainkan memutarbalikan Injil karena sudah tidak ada otoritas penafsiran, maka yang ada adalah pemutarbalikan. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Itu bukan Injil yang lain, melainkan memutarbalikan
Injil Kristus. Injil Kristus. Untuk mereka yang memutarbalikkan Injil Kristus untuk kepentingan perut mereka atau kepentingan pribadi mereka, sudah dianatemakan di ayat 7, 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bagaimana memutarbalikkan Injil itu? Gampang. 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Caranya Korintus seperti 2 apa? ayat 17. 2 Korintus 2. Oke, ayat 17 sebelah. Oh, ini dia. Jadi, apakah aku bertindak seenaknya saja dalam merencanakan hal ini? Atau 2 Korintus 1 lagi. 2 Korintus 11 ayat 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus Berarti 1 2 Korintus, kan? Nona. 1 Korintus 2 1 Korintus 2 ayat 17. Dengan cara seperti apa mereka memutarbalikkan Injil? Alasan pertama di sini. 1 Korintus 2 cuman sampai ayat 16. Sabar. 2 Yang Korintus. tadi 2 Korintus tadi engkaunya sudah benar-benar. Tidak, tadi saya baca 2 Korintus 1, Pater. Oh, Maklum sekarang. agak ngantuk sedikit. 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab Dengan cara kami seperti apa tidak memutarbalikkan? Yang pertama. sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajahkan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Oke, yang pertama dengan cara menjualkan firman Allah. Firman Yang kedua, Allah. dengan memikirkan bahwa ibadah itu sumber keuntungan. Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. 5. Oh, 55 ya. Kalau nggak salah. 65. Bukan 56. 65. Terbalik. 65. 6. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini 56. 65, Nona. 6 bab 6, iya ini 65. Sebab tiap-tiap orang akan 1 memikul Timotius tanggungannya 65. sendiri. 1 Timotius. Oh, 1 Timotius. Sudah lama tidak 65. ayat ini pasti sudah parah nih. 1 Timotius 6 ayat 5. Ganti semua. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Ayat 6-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukupnya ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena itu kalau menjajakan firman Tuhan ada konsekuensi ayat 10. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Oke, mau bongkar lagi? Biar tidak usah, cukup 2 itu. Oke, Ignas, bisa mengerti di situ. Kita sudah omong bagaimana penafsiran. Terima kasih. Bagaimana konsekuensi jadi memutarbalikan Injil untuk penafsiran. Karena apa? Karena untuk keuntungan diri, lalu masuk ke ibadah sebagai sumber keuntungan dan semuanya. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, walaupun mungkin mereka strukturnya rapi, misalkan tadi malam seorang S2 naik kemudian mengeksposisi Ibrani menantang Romo, kan bagaimana eksposisi Ibrani bla bla bla. Tetapi karena dia tidak punya seperti imam kita dan kuasa mengajar dan dari kuasa pentahbis Roh Kudus juga,
kita tidak perlu mendengarkan gitu Romo. Walaupun Ya, saya strukturnya pikir mungkin itu anjuran terbaik, ya kan? anjuran terbaik untuk Katolik semua. Kalau soal Iya, kita terima kasih Romo. ya kita punya magisterium adalah mereka mengajarkan kita. Kalau itu sebagai Ya. pembanding silakan, Baik. tapi mendengarkan untuk mengajarkan kita ya selamat tinggal juga ya. Ya, karena juga kita nggak perlu diskusi ya antar untuk kalau kita sudah yakin dengan ajaran kita justru mengajarkan inilah ajaran Katolik begini. Kita tidak perlu membandingkan ajaranmu bagaimana, eksposisimu bagaimana. Kita tidak perlu tukar pikiran, maksudnya begitu Romo. Betul kah? Tapi ingat bahwa di belakang mereka ada orang yang mendengarkannya dan orang-orang itu sedang disesatkan. Ini kita harus bantu. Makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, ayo tidak usah baca, engkau sudah tahu di kepalamu. Iya. 1 Timotius 4 Ayat 16. ayat 16. Persoalan Ignas yang siapa yang mendengarkan mereka juga masuk juga ke dalam falasi. Ini jadi persoalan. Oke, makanya kita mau jelaskan supaya orang yang selama ini mendengarkan mereka ternyata ada falasinya di sana. Kembali lagi kepada pengajaran yang benar dan pengajaran itu menyelamatkan. Silakan. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi iman dimulai dengan pendengaran, kata Paulus di Roma. Jadi ini juga penting sekali. Pendengaran terhadap apa? Terhadap ajaran. Saya tidak berpikir tentang dia, saya berpikir tentang orang yang ada di belakang dia. Itu juga disesatkan dengan cara tafsirnya. Ini yang berbahaya. Bisa mengerti, Igna? Karena itu posisi Katolik memberikan penjelasan tentang iman. Iya, iya. Terima kasih sekali Romo, paham, jelas. Ya. Terima kasih host Romo, saya izin turun, mungkin ada orang-orang yang mau naik nih. Ya. Dari tadi dia typing. Terima kasih. Romo, Terima saya kasih. izin turun Mau juga, makan Romo. siang, teman-teman. Oke, siap. Terima Abis kasih. Paman Slay, terus Bung siapa nih? Bung Teddy. Habis itu Rungkat Supater. Sudah mau jam 12. Silahkan Paman Slay. Malam Romo, semoga sehat selalu. Karena Romo Patris juga udah pilek-pilek ini Romo. Romo, saya mau bertanya dua aja Romo. Yang pertama adalah mohon bimbingan atau tuntunan dalam mengartikan catatan dari bapak-bapak gereja Romo. Yang pertama, Polikarpus mengatakan semakin banyak saya menderita, semakin besar hadiah saya. Lalu Santo Ignatius dari Antioquia juga menulis semakin besar kerja keras, semakin besar keuntungannya. Artinya dalam dua pernyataan ini bisa diataukah? Artinya diataukan manakah yang relevan atau memang keduanya mempunyai korelasi, Romo? Sangat relevan. Sebenarnya, oke Salai, kita langsung. Sebenarnya Santo, sebelum masuk ke Injil ya, sebenarnya Santo Petrus juga sudah menghimbau kita untuk bertahan di dalam penderitaan. Bisa mengerti Salai? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, dia bilang begini, ayo. Jadi, Petrus 4 ayat 16. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. bisa mengerti, Salai? Oke. Yesus bilang, barang siapa ingin mengikuti menjadi muridku, menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Yesus aku. Dan Santo Paulus bilang, saya berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus dan saya mewartakan Kristus yang tersalib. salib. Ini penting. Jadi Bapak gereja tidak akan keluar dari kitab suci. Bisa mengerti? Dan Bisa, kamu Romo. akan dibenci karena namaku, dipersekusi, penderitaan dan semuanya. Tetapi siapa yang bertahan? Matius 10:22 Nona. Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22.
kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Bisa mengerti? Salah pertanyaan pertama. Bapak gereja, generasi kedua, generasi ketiga tidak akan menulis keluar dari koridornya ajaran para rasul, karena para rasul yang menerima dari Yesus. Kenapa? Karena para rasul inilah yang menerima perintahnya. Kisah 1 ayat 2, siapa yang menerima perintah dari para rasul? Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Salai, yang tadi semua perintah tadi yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, itu keluar dari koridor pengajaran para rasul atau tidak? Tidak, Romo. Oke. Karena itu, kalau engkau mau kenal Tuhan Allah, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Jalankan apa? 2 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun, siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah setelah di sini ada perbedaan antara beriman dengan menjalankan semua perintah. Orang yang tidak menjalankan perintah adalah orang yang tidak ada baca di ayat itu mana? Kita mau sandingnya kemana? Orang yang tidak menjalankan perintah. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tahan dulu. Siapakah pendusta dan siapakah di dalam dia tidak ada kebenaran? Yohanes 8:44. Ada kaitan. Berarti perbedaan kita yang beriman tidak ada perbedaan dengan setan yang percaya, sama. Tetapi setan punya perbuatan itu tanpa kebenaran. Maka itu yang membuat engkau berbeda dari setan. Karena garis bawahi yang melaksanakan perintah Allah itu ada di dalam kebenaran. Tetapi yang tidak melaksanakan perintah Allah adalah pendusta dan tidak di dalam dia tidak ada kebenaran. Sekarang kita harus tahu siapakah pendusta yang di dalam dia tidak ada kebenaran, dijelaskan oleh Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapakmu, iblis. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Setan, iblis punya definisi, yaitu pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kenapa? Karena tidak mau melakukan perintah Tuhan. Yesus suruh terimalah Roh Kudus kepada para rasul. Dia bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya diampuni. Mereka bilang, mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Bisa mengerti? Yesus bilang, dagingku adalah benar-benar makanan. Mereka bilang apa? Itu simbol. Yesus bilang, gembala kepada Petrus, gembalakanlah kawananku. Semua kawanannya Petrus digembalakan oleh semua kawanan Yesus digembalakan oleh Petrus. Mereka bilang tidak benar. Jadi mereka ini mau perintahkan Yesus atau menuruti perintah Yesus. Yang tidak menuruti perintah Yesus punya dua kriteria pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Saya tidak mau kasih tahu namanya, oke? Oke, itu Kalian peluru analisa. langsung di jantung ya Romo ya? Ya, salah? Itu langsung kena ke jantung pelurunya itu ya Romo ya? Iya, kalian yang memberi nama. Saya tidak mau beri nama. Bapak pendusta. Bapakmu iblis. Oke. Bolehkah satu lagi Romo? Oh iya, tergantung moderator. Iya, satu lagi, oke? Terakhir karena sudah 23.56 Romo harus makan siang. Siap. Langsung aja Romo berarti ya. Romo Tertullianus atau Tertullian berkata juga, bagaimana bisa ada banyak rumah besar di rumah Bapa jika bukan karena berbagai manfaat? Bagaimana bintang berbeda dari bintang dalam kemuliaan jika bukan karena keragaman sinar? Jerome juga menuliskan tidak ada perbedaan dalam jika tidak ada perbedaan dalam jasa, jika perawan tidak berbeda dari wanita yang sudah menikah, jika pekerjaan kesalehan yang lebih mudah sama-sama berjasa dengan keteguhan para martir, sia-sia untuk berjuang untuk kesempurnaan. Pertanyaan saya adalah, bisakah dalam tulisan ini diartikan bahwa surga mempunyai level-level tertentu, Romo? Artinya orang yang kudus, orang yang baik, ataupun orang-orang yang lainnya, surga memiliki banyak tingkatan. Itu aja Romo pertanyaannya. Terima kasih. Saya tidak mau masuk ke Santo Paulus, oke? Tapi saya mau langsung ke siapa saja yang ada di surga, oke? Ibrani 12, 22, 23. Ibrani 12, 23. 22. Siapa saja yang ada di sana? Ibrani 12, Ibrani 13. Ibrani 12, 22, 23. Siapa-siapa saja yang ada di surga, oke? Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakannya, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Salah, di situ ada tingkatan atau tidak? Semua banyak sekali orang di sana. Jangan berpikir sedikit kepada perbedaan kosmik dan semua. Surga dianggap sebagai spasi kosmik ya, dalam pengertian itu. Tetapi surga dipandang sebagai apa? Sebagai orang Katolik, engkau pandang surga sebagai apa? Keadaan, Romo, kondisi. Oke. Jadi, kalau di situ ada tingkatan di surga itu, nanti Yesus datang ke bumi ini, dia datang dengan orang kudus yang di tingkatnya mana? Di levelnya yang mana? Tidak tahu, tidak diketahui. Artinya tidak akan ya, Romo. Kalau begitu dia datang dengan semua orang kudusnya, berarti di semua di situ, di dalam perkawinan anak domba itu, semua ada di situ. Oke, kalau memang dia ada, surga ada tingkatan dalam pengertian yang kau pahami. Saya cemas engkau masuk ke dalam, kalau begitu pemikiran Yesus nanti datang ketika akhir zaman, dia datang dengan orang kudus yang ada di level yang mana? Bisa mengerti? Atau dia akan datang dengan semua orang kudusnya? 2 Tesalonika 3 ayat 3 ayat, coba ayat 13 mana? 2 Tesalonika 3:13. 3:13. Kalau tidak salah. 2 Tesalonika 3:13 itu, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat baik. Bukan. 2 tidak. Atau 1 Tesalonika 3:13. 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu Ya, lanjut. supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Oke, hati-hati dengan pemikiran kita yang mendikotomikan surga dalam pengertian itu. Bagi orang Katolik hanya ada 3 situasi kan? Neraka, surga, dan Purgatori. Penyucian. oke? Itu dalam pengertian itu. Adalah 1 Korintus 3:13-15,
kita harus melalui perjuangan itu. Mungkin ketika engkau masuk ke dalam konsep Paulus tentang persoalan kalau kita Ada kata rumah besar. iya, Romo. kita omong tentang kalau yang dia sentuh di dalam kalau tidak salah 2 Korintus 12 ya. 2 sampai 4 dia bilang surga ketiga ya dalam pengertian itu ya. Berapa tadi Pater? 2 Korintus? Ya, kalau tidak engkau sentuh di situ 2 Korintus 12, kalau tidak salah 12. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Ayat? 2 sampai 4 kalau tidak salah coba. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Engkau di dalam tubuh, aku tidak tahu. Engkau entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Mm-mm. Aku Ya. juga tahu Mm-mm. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Oke, sebentar sebenarnya harus dipaham dalam pengertian tingkatan pertama adalah apa ya, level kita punya yang hidup di bumi ini ya. Yang di Kejadian 1 ayat 8 itu level pertama ya. Dalam pengertian itu yang fisik. Yang kedua yang mau katakan adalah perjuangan spiritualmu. Itu dijelaskan dalam Efesus 6 ayat 12. Dan yang kita masuk tingkatan dalam pengertian yang kau bilang yang ketiga yang kita masukkan yang tadi yang Paulus bilang, di sanalah tempat Allah yang Allah hidup yang kita bilang Yerusalem surgawi tadi. Jadi tidak bisa katakan bahwa surga ada tingkatan, tidak berbeda. Karena kalau kita mau melihat, oh ya, yang pertama dunia nyata yang kita lihat, yang kedua tingkatan kedua perjuangan spiritual kita, dan yang ketiga di mana kita berada bersama dengan Allah dalam pengertian itu. Jadi bukan berarti 3 tingkatan surga. Oke? Salah. Oke, I see Romo. Ya. Nanti kau bilang oh, di sana ada. Berarti kalau pakai tingkatan fisik ada di sana, berarti kita masih bisa menikah. Bisa mengerti? Iya, betul. Bisa mengerti? Artinya enggak. Di sana ada Ya, berapa relevan, bidadari yang Romo. tunggu engkau kalau begitu? Karena masih bisa menikah. Contoh kecil. Oh, tingkatan kedua dalam pengertian adalah perjuangan spiritualmu. Ya, bisa mengerti. Oh, saya sudah dipanggil untuk makan siang. Oke, teman-teman, minta maaf ya. Oke Pater, Ya, saya Romo. juga sudah Makasih ngantuk ya. sekali ya Pater. Jangan marah ya. Bung Teddy, Oke, jangan marah Romo. hari lain ya. Yo, jangan marah. Saya tutup dulu. Oke. gereja-gereja Lutheran, Calvinis atau Reform, Metodis, Pentakosta, Baptis dan lainnya. Jadi di dalam PGI memang ada gereja Lutheran, misalnya HKBP, GKPI, GKPA dan lain-lain. Tapi PGI tidak identik dengan Lutheran saja gitu loh. Jadi maksud saya gini, yang mau kita perbincangan ini diskusi tentang apa? Apakah hanya mencari cikal bakal dari mana seperti itu kah? Kami di sini sebelum kami berdiskusi itu kami harus tahu gereja kamu yang mana. Nih, udah saya kasih tahu terus apa lagi? Kamu kasih tahu tadi ini nih kami tanya ini saya Ya ini kasih ampun. tujuannya saya, bukan saya tanya kamu. Saya tidak tanya kamu lagi. Saya kasih tahu tujuan kami tanya itu supaya kami tidak pukul angin. Artinya tidak ada omong-omong Udah. sembarang. Penjelasanmu itu sudah, terus apalagi udah tahu bagaimana? Malu mengakui kamu punya jemaat. Bahkan tanya jemaat saja belibet kamu 5 menit kamu Bukan belibet, ilmumu aja yang nggak ada. Ilmu Kau kan nggak ada, makanya kamu mengakui denom kau, bos. loh. Kamu udah tahu, saya udah kasih tahu, tapi kamu Belibet. habisnya di situ aja. Satu kali tidak mau jawab. Bukan apa begini bentuk diskusi kalian? Diskusi Saya kami. Langsung aja. Ini kita tidak mau berretorika di sini, Pak. Langsung Iya, kamu sekarang kamu tujuan kamu masuk ke kalian itu komedi. kebanyakan
ini jangan kebanyakan. Bapak ini yang terlalu banyak retorika. Kita tanya gereja di mana, tinggal jawab AKBP aja, masih muter-muter itu kan. Kamu tanya tadi kan dia kan Kamu dari tadi itu muter-muter. nih. Jadi sekarang saya Ini tanya, yang ngomong, coba kalian itu satu, jangan sekali tujuan ngomong ke itu tiga yang mau didengar itu siapa? itu apa? Tujuan kamu ke sini itu apa? Kamu mau tanya, mau diskusi atau mau bahas apa di sini? Di sini jelas saya melihat Protestan dan pemberontak, artinya pemberontak untuk apa? Saya ingin bertanya akan hal ini. Terus yang kedua, mengenai pembahasan-pembahasan kalian dalam artian masalah penyembahan-penyembahan gitu loh. Hmm? Ya udah itu yang saya tanya, jangan Masalah penyembahan apa? Masalah penyembahan apa? Kalian tadi kan membahas masalah penyembahan patung apa segala macam kan gitu sebelum saya naik. Hmm. Nah, Hmm. jangan ya dijawab lah. Kok Apa? Iya apa? Maksudnya penyembahan patung, penyembahan apa maksudnya? Yang saya tanya kan ada dua hal. Yang pertama terkait judul yang ini Protestan DNA pemberontak, maksudnya itu apa, maknanya apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian juga tadi membahas bahwa Protestan itu adalah menyembah patung kan gitu. Protestan menyembah patung? Iya. Oke. Oke, saya izin menjawab. Ya. Kenapa kenapa Protestan disebut sebagai DNA pemberontak? Satu, ajaran Protestan sudah dikutuk gereja Katolik secara resmi di dalam Konsili Trento. Tunggu satu-satu per statement ya. Sudah saya jawab. Enggak, ya. Kamu jangan dipotong. Ini sekarang kan waktunya saya menjawab. Bukan, iya, jawabanmu yang satu-satu dulu, statementmu jangan kebanyakan nanti. Sekarang saya menjawab pertanyaan Nggak kamu. Jangan terlewat kamu nanti. potong. Saya Jangan nggak mau kamu potong. potong. Karena Saya udah lagi ada jawab. karena sudah Saya ada lagi statement. jawab pertanyaan kamu. Ya ampun. Saya sekarang lagi jawab pertanyaan kamu. Ya, kamu kan tanya dua pertanyaan. Saya jawab satu, saya jawab dua. Nanti baru kamu tanggapi. Begitu. Ya udah silakan. Nah, itu ya. Kenapa dia dikatakan DNA pemberontak? Dia sudah dikutuk oleh gereja Katolik secara resmi di Konsili Trente. Kemudian, kenapa dia dikutuk? Karena dia menciptakan ajaran baru. Itulah sehingga dia disebut DNA pemberontak. Memberontak, memprotes ajaran, potong kitab suci dari 73 jadi 66, tambah kata alain di Roma bab 3 ayat 28. Luther itu dia tambah kitab suci di Roma diselamatkan karena iman, dia tambah manusia diselamatkan hanya karena iman untuk doktrin apa? Doktrin sola fide. Itu baca di apa? Di mana? Di kitab suci Martin Luther. Terjemahan Martin Luther itu masih ada sampai sekarang. Bisa dicek di website. Itu mengapa disebut DNA pemberontak. Satu. Yang kedua, soal penyembahan patung dan lain sebagainya, itu karena ada oknum-oknum Protestantisme menuduh orang Katolik menyembah patung ketika berdoa di depan patung. Nah, padahal di Protestan sendiri ada gereja-gereja yang di dalamnya ada patung, bahkan patung ikan. Di patung ikan itu mereka doa di depan patung ikan, kalau itu bukan menyembah. Tapi kalau orang Katolik berdoa di depan patung, itu bilang menyembah. Makanya, kalau kamu tuduh kami menyembah patung-patung Yesus, ya patung-patung malaikat-malaikat, dituduh menyembah malaikat dan dituduh menyembah patung-patung, maka orang kalau berdoa di depan patung ikan ya dia menyembah patung ikan, kan begitu. Pakai standar yang sama. Ya, oke. Sekarang giliran kamu, ya silakan. Nah, Saya sudah selesai. pertama gini ya. Sejauh ini saya juga bertemu atau berteman dengan banyak umat Katolik ya. Tak ada satupun statement yang menyatakan bahwasannya Protestan itu adalah sudah dikutuk di agama Katolik. Ya, itu yang pertama. Makanya saya juga nggak mengerti pemahaman Anda masalah pemberontak ini apa, sejauh apa sih pengertian pemberontak ini gitu.
Nah, Izin. terus yang kedua mengenai patung. Kalau saya melihat baik itu di tempat-tempat wisata yang bernuansa Muslim, yang bernuansa Katolik, di situ ada juga patung Bunda Maria. Dan itu menjadi wisata rohani yang sering dilakukan oleh umat-umat baik itu Katolik maupun Protestan. Di sana juga orang menyembah, berdoa di depan itu. Itu yang kedua mengenai penyembahan. Terus yang ketiga, di dalam gereja Katolik juga ada di sana patung-patung, ya. Ada di sana patung-patung, dan termasuk juga pada saat penyembahan pun ada di situ juga pembakaran dupa, ya. Jadi saya tidak mengerti ya makna daripada statement Anda ini yang menyatakan bahwa Protestan itu adalah pemberontak, terus yang kedua mengenai masalah penyembahan terhadap patung. Sekarang gini aja, saya memahami antara Kristen, Protestan, dan Katolik adalah memiliki kepercayaan yang sama. Mengenai perbedaan aliran Katolik dan Protestan itu terjadi dulu, ya. Tapi tetap kiblatnya itu adalah satu, bahwasannya kita mempercayai yang namanya Tuhan Yesus. Itu loh. Itu Pak, rasul-rasul palsu juga menceritakan Yesus loh. Siapa? Rasul-rasul palsu. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu Gini. tidak usah mengherankan. Iya, benar. Ada ayatnya tentu. Karena memang tipu daya iblis pun sangat mirip. Namanya tipu daya itu sangat mirip. Jadi Sabar. Ini gilirannya saya ya. Karena tadi Om sudah bicara, sekarang giliran saya untuk berbicara. Oke? Kita akan pada satu-satu ya. Kamu tadi mengatakan bahwa tidak ada orang Katolik yang beritahu kepada saya bahwa ajaran Protestan sudah dikutuk. Ya karena orang Katolik yang kamu temani tidak belajar iman Katolik, sederhana. Kemudian, kalau kamu mau cek, kamu silakan cari di internet Concili Trente itu isinya apa. Baca Concili Trente, di situ jelas kutuk menta-menta. Jelas di situ. Makanya begini, kamu itu belajar iman Katolik itu dari magisterium gereja, dari dokumen gereja Katolik, bukan dari saya dengar dari orang Katolik. Lah memang dia pernah belajar dokumen gereja, dia Romo. Jadi gini ya. Itu sabar, jangan dulu potong. Itu cacat berpikirnya kamu, itu kesalahan berpikir itu. Kamu tidak belajar iman Katolik dari sumbernya, kamu belajar dari orang-orang yang tidak pernah belajar. Yesus bilang apa, orang buta itu tidak dapat tuntut orang buta. Sehingga apa, mereka dua jatuh ke dalam jurang. Yang kedua, soal penyembahan ya. Ketika kamu berdoa di hadapan patung, di hadapan benda-benda mati, itu bukan penyembahan, tapi itu sarana untuk mengingat orang-orang suci. Itu bukan penyembahan. Tapi beberapa oknum Protestan itu menuduh orang Katolik menyembah patung hanya gara-gara berdoa di depan patung. Padahal beberapa oknum Protestan juga berdoa di depan patung. Itu yang mau kita jelaskan. Oke, kalau memang doa depan patung itu bukan menyembah, berarti selesai. Sekarang kita fokus ke statement ya, atau judul komal ini ya, tema komal ini. DNA pemberontak. Disebut memberontak itu karena ya mengklaim atau menambah isi kitab suci. Luther itu dia tambah isi kitab suci. Kalau kamu Lutheran, kamu tahu Roma 3:28 itu Luther tambah kata alain. Itu kenapa dia disebut pemberontak, dia rubah kitab suci. Kemudian dia potong kitab suci 7. Terakhir kamu klaim bahwa kita ini sama-sama Kristen. Tidak. Jadi gini. Jangan dipotong. Saya belum selesai bicara. Kamu tidak bicara, saya tidak pernah potong. Ya udah lanjut. Silakan. Ya. Jadi itu karena Luther itu tambah dan buang 7 ya. Kamu bilang kita ini sama-sama percaya Yesus. Tidak. Kenapa kamu buang kitab suci itu 7 jadi 66? Kamu punya kitab suci dan kamu punya kitab suci beda. Iman samanya bagaimana?
Kitab suci beda isinya. Kamu silakan beli kitab suci Katolik, kamu beli kitab suci Protestan. Berapa? Kitab suci Katolik berapa isinya? Kitab suci Protestan berapa isinya? Sumber iman saja beda loh. Kitab sucinya saja beda loh. Terus kamu bilang samanya bagaimana? Yakobus 2 ayat 10 ya. Kalau bersalah terhadap satu, bersalah terhadap semuanya. Ini kau buang sampai 7, Pak. Sakramen Katolik ada 7. Sedangkan sakramen di Protestan itu hanya 2. Bagaimana sama? Ya, silakan. Jadi begini ya. Begini, jadi nampaknya ya kalau saya menyimak dari penjelasan Anda mengenai kehadiran Protestan, itu di sini kan jelas pemberontak. Sekarang gini, kita artikan dulu lah, pemberontak itu sejauh apa sih gitu, sejauh apa pengaruhnya, apakah itu termasuk adalah menjadi musuh, artinya apakah Protestan menjadi musuh bagi Katolik, karena kata pemberontak ini begitu luas. Itu dulu saya rasa yang pertama. Terus yang kedua, mengenai ayat ya, dalam artian kitab suci ya. Jadi kalaupun ada perbedaan, baik itu perbedaan kata, pemahaman, tapi yang pasti semua saksi-saksi yang ada pada saat itu adalah semua menunjukkan, misalkan seperti ini. Ketika si Jokowi misalkan, dia punya satu orang dia, tapi berbeda pandangan orang menyatakan dia gitu ya. Ada yang misalkan menyatakan dia presiden, yang satunya juga menyatakan dia presiden ke-7 misalkan, tapi tetap satu dia, sama dia pengertiannya gitu. Jadi makanya saya minta penjelasan Anda tentang kata pemberontak ini tadi, karena ini bisa disalahartikan sama banyak orang, apalagi ini kan media sosial ya, media sosial yang bisa muncul di mana-mana gitu. Karena ini memang bahasa ini memang tidak bisa kita judge ini negatif atau bagaimana, tergantung pengertian dari pemberontak yang dimaksud ini apa. Karena kalau kita pernah berbicara masalah Belanda menjadi pemberontak, itu menjadi musuh gitu ya. Jadi coba dijelaskan dulu lah ini seperti apa. Iya Pak, Protestan menjadi musuh karena Jangan potong. Ini sekarang giliran Bung Aku ya. Tadi Bung Aku minta dia mau menjawab, silakan. Oke, baik ya. Salve, selamat malam Paman Filipi ya. Oke, gini. Saya host itu. Tema ini bukan karang-karang. Tema ini memang ini benar adanya gitu. Oke. Saya mau jelaskan mengenai tema ini. Protestan DNA pemberontak gitu. Nah, kita mulai dari arti kata Protestan ini. Protestan Pak berasal dari bahasa Latin yaitu Protestantes. Protestantes artinya apa? Pembangkang, pemberontak, keras kepala, kepala batu, perompak. Itulah arti dari kata Protestan, berasal dari bahasa Latin. Dan Lutheran di Jerman dari dulu sampai hari ini dan selamanya, mereka tidak mau dan mereka paling anti kalau mereka dipanggil atau disebut Protestan. Mereka lebih suka dipanggil Lutheran. Makanya untuk Lutheran di Jerman, mereka apa? Selalu disebut apa? Lutheran kan? Lutheran tradisional. Mereka tidak mau dipanggil Protestan. Karena apa? Mereka tahu apa itu Protestan. Seperti ada di tema ini, yaitu pembangkang,